نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah yang dikatakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adznaba istaghfar. Kata penulis, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi musibah dia bersabar, dan apabila dia jatuh dalam perbuatan dosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena tiga perkara tadi merupakan simbol kebahagiaan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara ini sudah dibahas kemarin. Tiga perkara tadi adalah perkara yang insya Allah semua orang paham. Kalau orang-orang ditanya, kita ini kalau dapat nikmat kewajibannya apa? Pasti akan menjawab bersyukur. Terus kalau kita ini diberi ujian, kewajibannya apa? Bersabar. Terus kalau kita ini kepleset, jatuh dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa, kewajiban kita apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Semua orang tahu. Tapi kenapa di sini beliau mendoakan semoga kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang bersyukur, bersabar dan beristighfar? Karena tidaklah kita bisa bersyukur, bersabar dan istighfar kecuali dengan pertolongan, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara manusia yang ketika dia mendapatkan nikmat dia nggak bersyukur. Ketika dia diberi musibah dia nggak bersabar. Dan ketika dia mendapatkan atau jatuh dalam perbuatan dosa dia tidak langsung bertaubat, tidak langsung beristighfar. Padahal tahu. Maka berarti itu butuh taufik, butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, apabila diberi nikmat dia bersyukur. Sudah disampaikan kalau nggak salah, kita bersyukur
Dengan apa? Kita bersyukur ini dengan apa saja? Apa cukup dengan alhamdulillah? Kita bersyukur dari 3 perkara, dari 3 sisi. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yaitu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi ala kulli hal, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian bersyukur dengan apa yang kedua? Dengan hati. Apa artinya bersyukur dengan hati? Ayo, apa artinya bersyukur dengan hati? Naam, ahsan. Yaitu dengan kita meyakini nikmat yang kita peroleh itu hanya berasal dari Allah. Itu adalah pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kecerdasan kita, enggak. Itu hanya sebab. Tapi yang menentukan kita dapat nikmat atau tidak, itu siapa? Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan apa? Dengan perbuatan, yaitu dengan kita melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Nikmat yang kita peroleh, kita gunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ini namanya bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Allah memerintahkan dalam banyak ayat tentang syukur ini. Di antaranya firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Ya, kemudian apabila diberi ujian dia bersabar. Bersabar artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Ya, menahan diri dari perbuatan dosa. Itu dikatakan as-sabr. Bersabar ada tingkatannya. Yang pertama, bersabar dengan atau bersabar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah ini butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Ya, Anda tadi berangkat dari sini ke masjid, sabar. Jalan kaki, ya, atau mungkin ada yang sudah capek seharian kerja. Ketika maghrib dipanggil adzan, dipanggil hayya 'alas shalah, dia sabar meskipun sudah capek, lelah, letih, ya sudah ngantuk, dia bersabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Ya, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Hati kita, nafsu kita pengen melakukan maksiat itu, tapi kita tahan, diempet istilahnya wong gini. Tidak kita kerjakan, padahal hati kita, hawa nafsu kita pengen melakukannya. Ya, pengen mendapatkannya. Tapi tidak jadi dilakukan karena tadi menahan dirinya, bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar dari apa? Sabar dari takdir yang tidak kita sukai. Ya, kita bersabar dari takdir-takdir yang tidak kita sukai, sakit, ya, atau mungkin ya kecelakaan, ya, atau musibah-musibah seperti banjir, gempa, tsunami, dan yang lainnya. Ini sabar dari takdir yang tidak kita sukai. Dan itu tingkatannya. Dari sisi sabarnya, yang paling tinggi sabar dalam menjalankan ibadah.
kemudian sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan yang ketiga sabar dari takdir yang tidak disukai. Ini tingkatan yang paling afdol yang pertama tadi. Kalau ditanya kenapa yang paling baik itu yang pertama, apa jawaban Anda? Kenapa kok bukan sabar terhadap takdir yang tidak kita sukai? Kenapa bukan itu yang paling afdol? Kenapa yang paling afdol itu sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah? Karena alasannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberi pilihan antara dia mentaati Allah atau dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi Anda dipanggil hayya 'alas shalah. Anda dikasih pilihan enggak untuk sholat atau tidak sholat? Hah? Bisa nggak kalau Anda nggak sholat aku? Bisa nggak? Bisa. Kita diberi pilihan, namun kita sabar untuk menjalankan sholat, menjalankan ibadah kepada Allah. Ketika nanti datang bulan Ramadan, semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, ada pilihan nggak untuk puasa dan tidak puasa? Bisa kita tidak puasa, bisa kita puasa. Tapi kita memilih untuk puasa. Beda sama sabar dalam menjalankan atau sabar dalam menerima takdir. Kalau sabar dalam menerima takdir, ada pilihannya enggak? Nah, kita dikasih pilihan enggak? Kalau dapat musibah, enggak dikasih pilihan, mau enggak mau harus terima. Loro misalnya, sakit, ada dikasih pilihan itu? Kalau bisa dikasih pilihan, gak ada yang mau sakit jemaah. Gak ada yang mau sakit, maunya sehat. Ya. Ini alasan kenapa sabar dalam menjalankan ibadah itu nilainya paling afdol, nilainya paling besar. Karena dia ada pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, nilai plusnya, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu butuh effort, butuh usaha. Beda dengan sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat cukup diem, ojo dilakoni, wis. Paham ya? Meninggalkan maksiat itu gimana caranya? Hah? Meninggalkan maksiat itu caranya gimana? Yo wis menengo, diam sudah, nggak usah dikerjakan. Maka meninggalkan maksiat ini lebih kecil jika dibandingkan dengan mengerjakan perintah. Karena kalau mengerjakan perintah ini terikat dengan kemampuan. Karena ya Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Maksimal kemampuan kalian, kerjakan. Tapi ketika menyebutkan larangan, Nabi mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkan. Ada kata-kata semampu kalian? Nggak ada. Karena pada dasarnya meninggalkan maksiat semua orang bisa. Kaya, miskin, sehat, sakit, bisa meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat hakikatnya cuma apa? Ojo dilakoni. Beda sama sholat. Kalau sholat ada kemampuan. Orang yang nggak bisa sholat berdiri boleh duduk, ya. Atau orang misalnya ada udzur, dia sakit, nggak bisa datang ke masjid, ya dapat udzur dia untuk tidak sholat di masjid, ya, dan seterusnya, ya, sesuai dengan kemampuan. Karena namanya menjalankan ibadah itu ada usaha dalam mengerjakannya. Tapi kalau meninggalkan maksiat, semua bisa. Orang cacat bisa meninggalkan maksiat? Ya bisa, sudah dilakoni semari. Jadi nggak ada ceritanya meninggalkan maksiat itu susah, Ustaz. Ya susah itu karena hawa nafsu, bukan karena kemampuan. Ya, kalau mengerjakan ibadah baru kau bisa ngomong susah, Ustaz, saya nggak mampu, Ustaz. Haji misalnya, iya saya nggak mampu, mahal sekarang, Ustaz. Mungkin bisa diterima nggak?
bisa diterima. Ya. Tapi kalau maksiat, saya nggak mampu, Ustaz. Oh, nggak bisa. Ya, karena maksiat hakikatnya cuman menengo ae wis, ojo dilakoni. Baik, maka nampak ya, ini 3 tingkatannya. Mengerjakan perintah Allah, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa 2 ini didahulukan? Karena baik mengerjakan perintah ataupun meninggalkan maksiat sama-sama diberi pilihan. Meninggalkan maksiat itu juga diberi pilihan antara kita mengerjakan maksiat itu atau kita meninggalkan maksiat itu. Ada pilihan di situ. Yang paling ringannya itu sabar dalam menghadapi takdir. Karena ya wis pasrah, ya siapa maneh ono pilihan. Mau nggak mau harus diterima. Nah, ini dari sisi sabarnya. Tingkatannya seperti tadi. Tapi dari sisi orangnya terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Terkadang ada sebagian orang yang justru sabar dalam meninggalkan maksiat, pahalanya lebih besar daripada sabar dalam menjalankan ibadah. Sabar meninggalkan maksiat lebih besar pahalanya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah Allah. Ada sebagian orang yang seperti itu. Saya umpamakan antara orang tua dengan anak muda. Kalau anak muda, dia itu lebih besar pahalanya sabar dalam apa? Anak muda meninggalkan maksiat. Itu lebih besar pahalanya daripada sabar menjalankan ibadah. Karena orang-orang yang masih muda, dia masih sehat, fisiknya masih kuat, sehingga ketika menjalankan ibadah itu adalah perkara yang ringan atau berat? Ringan, perkara yang ringan. Tapi kalau disuruh sabar meninggalkan maksiat, berat bagi anak-anak muda, bagi pemuda-pemuda. Kenapa? Karena masih kuat menjalankan maksiat tersebut, karena masih bergejolak syahwatnya, ya kan? Sehingga meninggalkan maksiat lebih besar daripada menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak bagi orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Orang yang sudah tua menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan ibadah itu lebih besar daripada meninggalkan maksiat. Dia mendengar panggilan azan, hayya 'alas shalah, maka dia mendatangi masjid ini, Pak tua ini, dengan susah payah. Jalannya pelan-pelan, ya, apalagi yang sudah sing gemeteran ini, tremor. Ya, tapi dia paksakan, susah. Kalau anak-anak muda gampang jalannya. Ya, apalagi kalau umroh, kalau haji, yang muda-muda ini gampang. Yang tua-tua, wah perjuangan berat itu. Iya, perjuangan berat. Sabar tapi dia panas-panasan apa sabar. Tapi bagi orang tua meninggalkan maksiat ringan atau berat? Ringan meninggalkan maksiat. Lalu memang gak kuat kok. Lah dia memang sudah gak ada hasrat kok. Anda tahu hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah berikan naungan di bawah arsy pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari kiamat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu kata Nabi adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang yang dia diajak berzina oleh wanita yang cantik dan dia punya kedudukan wanita ini, darah bangsawan, terhormat, wanita yang kaya raya, cantik, kaya, ya, terhormat. Laki-laki ini diajak berzina oleh wanita tersebut. Tapi sang laki-laki mengatakan dengan lantang, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagi anak muda, momen seperti ini berat atau mudah? Berat, jamaah. Ini kita bisa kowar-kowar ngomong seperti ini, soalnya durung kedaten. Iya. Kalau kedaten, naudzubillah, nggak jamin kita bisa ngomong inni akhafullah. Mungkin inni uhibbuk. Iya. Wallahu a'lam. Ya, semua hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang tua yang mungkin sudah 80, ya 70, 80, ketika menghadapi momen seperti ini, diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang kaya raya, mudah nggak orang tua ini mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah? Mudah nggak orang tuanya mengatakan seperti itu? Mudah, gampang. Karena memang nggak mampu sudah, jemaah. Mau gimana lagi, ya sudah, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Karena sudah gak mampu lagi, berdiri saja sudah gak bisa. Ya, maka meninggalkan maksiat lebih besar bagi orang-orang tua. Loh, bagi anak-anak muda, ya, meninggalkan maksiat itu pahalanya lebih besar bagi yang muda-muda. Sedangkan bagi yang tua-tua, sabar dalam menjalankan ibadah itu yang lebih besar. Baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersabar juga maknanya adalah yaitu kita tetap bertahan di atas agama ini. Bagaimanapun badai fitnah, badai ujian yang menimpa kita, kita tetap bersabar memegang akidah, memegang agama ini. Allah sengaja memberikan ujian-ujian kepada manusia untuk supaya manusia itu diketahui bagaimana kualitas keimanannya dia itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, maka kami biarkan mereka dan tidak kami uji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Itu dari ujian. Dikasih ujian berupa kemiskinan misalnya. Ya. Ketika dia diberikan kemiskinan, apakah dia masih tetap berpegang dengan agamanya atau justru dia lock out, malah lock in ke agama sebelah? Iya. Waduh, di dalam Islam ini anunya kurang, cuannya kurang. Ya, tapi kalau agama sebelah ini kayaknya lebih makmur hidupnya. Dan berapa banyak orang-orang yang diiming-iming dengan sembako? Tuh di pedesaan-pedesaan, berapa banyak orang-orang yang murtad dari agamanya, nggak kuat dengan kemiskinan, mereka menjual agamanya demi untuk mendapatkan Indomie. Iya, demi untuk mendapatkan Indomie, sembako dari orang-orang Nasoro. Nah, ini gagal ujian. Maka bagaimana seharusnya? Seharusnya dia tetap bersabar dengan kondisi demikian. Tetap bersabar. Karena itu adalah bentuk pembuktian keimananmu. Apakah ketika kau diberikan musibah justru kau berpaling dari jalan Allah, ataukah kau tetap berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga yang ahlus sunnah, ya, tetap bersabar di atas akidah salaf, bersabar di atas manhaj para salafus soleh. Ya, meskipun sedikit orang-orang yang berjalan di atas jalan yang hak, meskipun minoritas yang ada di atas jalan yang hak, meskipun dicaci maki, dikucilkan, dibully, diboikot dan yang lainnya, dia tetap bersabar, tidak ikut kebanyakan arus. Berat? Iya berat memang. Kata siapa ringan? Mana yang lebih enak? Anda berjalan di atas aliran sungai itu, lebih enak mana? Anda melawan arus atau Anda ngikut arus? Mana yang lebih enak? Ngikut arus. Wis meneng otok ae, ikut, diam saja. Nanti kau akan berjalan sendiri.
ikut arus kebanyakan orang. Tapi kalau kau justru berlawanan dengan orang, berat jalannya. Berat. Tapi memang harus demikian konsekuensinya. Tetap bersabar, berpegang dengan agama ini. Ya, makanya Nabi menggambarkan bahwasanya memegang agama Islam ini, memegang tauhid ini kal qabid 'alal jamr, seperti memegang apa? Bara api, kata Nabi SAW. Panas, tapi harus dipegang, nggak boleh dilepas, harus dipegang memang. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di ucapan ini kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Ya, jangan mengandalkan kecerdasan kita, jangan mengandalkan ilmu kita. Oh, pasti saya bisa bersabar. Enggak jamin. Semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar itu adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah tak ceritai tentang orang kehilangan motor itu? Di pertemuan lalu sudah saya ceritakan tentang orang yang kehilangan motor sama kehilangan sendal. Belum ya? Belum. Nah, kejadian nyata ini berapa tahun lalu di masjid daerah kita, ada salah satu jamaah masjid kehilangan motor. Padahal orang ini dia itu rajin ke masjid, rajin ngaji, ikut pengajian. Tapi ketika kehilangan motor, ngamuk-ngamuk dia, marah-marah dia. Dan marah-marahnya itu luar biasa. Kayak orang, bukan orang yang belajar agama, kayak bukan orang yang ngaji gitu. Sampai misu-misu gitu. Iya. Enggak kesurupan juga gitu. Tapi sampai misu-misu dia. Ya, semua disalahkan sama dia. Tukang parkirnya bahkan sampai difitnah, bersekongkol dengan malingnya. Iya, sampai mau dipukul. Ya. Nah, ada satu orang di sebelah saya, dia ngerasani yang kehilangan motor itu, dihibai yang kehilangan motor itu. Dia bilang, ini fulan ini apa sih? Kehilangan motor aja ngamuknya kayak gitu. Padahal kan dia ini tahu tentang agama, sering datang ke pengajian. Harusnya dia tahu kalau diberi musibah itu apa? Bersabar. Iki kok koyo ngene ngamuk iki kabeh disalahno iki. Wah, gak tepak iki, gak bener iki. Kata sebelah. Enteng ngomongnya, soalnya bukan dia yang kehilangan. Ya kan? Selang berapa hari, mungkin berapa minggu setelahnya, yang ngomong gitu tadi kehilangan sandal hilang di masjid, bukan motor, sandal. Ngamuknya lebih daripada yang kehilangan motor. Iya, ngamuknya lebih daripada yang kehilangan motor. Tuh, kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Karena ketika peristiwa pertama bukan dia yang dapat musibah. Makanya orang bisa santai ngomong karena bukan dia yang dapat musibah. Tapi ketika dia yang dapat musibah, belum tentu dia bisa menjalankan seperti yang dia omongkan itu. Kok bisa? Ya memang taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya didoakan kita oleh beliau di sini. Semoga kalau kita kedaden, kita ditakdirkan oleh Allah menghadapi situasi seperti itu, semoga Allah berikan kita kesabaran. Minta kepada Allah. Jangan pede pasti saya bisa sabar. Enggak jamin. Ya, enggak jamin kita bisa bersabar dengan itu semuanya. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu beliau mengatakan wa idza adnaba istaghfar. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang apabila kita tertimpa musibah, jatuh dalam perbuatan dosa, maka kita menjadi orang-orang yang bersegera untuk istighfar, bersegera untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia, kullu bani Adam khata'.
semua manusia pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Bagaimanapun dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, pasti dia akan jatuh dalam perbuatan dosa itu, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai manusia, sesungguhnya kalian terus berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku senantiasa mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Jadi perbuatan dosa adalah sebuah ketetapan. Itu buruk. Namun Allah jadikan perbuatan dosa ini pasti terjadi agar ada namanya tobat. Ya, bukan berarti kemudian kita memperbanyak dosa supaya kita bisa bertobat, tidak. Kita nggak usah memperbanyak dosa, sudah apa? Wis akeh dosa ya gitu loh, paham ya? Nggak perlu ada usaha memperbanyak dosa supaya kita bisa bertobat kepada Allah. Kita berbuat dosa dulu, nggak perlu. Nggak pakai seperti itu, kita sudah berbuat dosa. Ada orang bilang gini, "Ana alhamdulillah Ustaz, mulai tadi pagi sampai malam ini alhamdulillah saya tidak berbuat dosa sama sekali." Yo, itu barusan omonganmu itu apa? Omonganmu itu barusan dosa. Ujub. Iya, ujub, merasa tidak ada perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu justru ujub. Dan banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari, dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Nabi SAW saja dalam sehari beristighfar, minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Nabi yang tidak berbuat dosa, maksum. Tapi Nabi tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kerjaannya gitu memang berbuat dosa. Jadi harusnya kita ini kalau ditulis di biografi kita, nama fulan, tempat tanggal lahir sekian dan sekian, alamat sekian, pekerjaan apa? Berbuat dosa. Iya. Pekerjaan berbuat dosa. Itu manusia. Ya, maka perbuatan dosa ini adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan. Namun kewajiban kita adalah terus meminta ampun kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila jatuh dalam perbuatan dosa, maka mereka langsung mengingat Allah dan langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia tunda-tunda, langsung. Karena ya kata para ulama, taubat itu adalah kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Menunda taubat itu dosa tersendiri. Paham ya maksudnya ya? Ada orang bermaksiat, dosa. Kemudian setelah maksiat dia menunda tobat, nggak tobat-tobat dia. Maka menunda tobat itu juga dosa tersendiri yang berbeda dengan maksiatnya. Ya, karena sekali lagi bertobat, beristighfar itu adalah kewajiban yang disegerakan, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, syaitan terkadang membisikkan kepada kita untuk menunda-nunda tobat. Di antaranya, syaitan membisikkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dunia ini pasti berbuat dosa. Setelah kita bertaubat, kita pasti akan berbuat dosa lagi. Maka jangan mempermainkan tobat. Ya, apa manfaatnya kau tobat kemudian kau maksiat lagi? Nanti tobat lagi, nanti maksiat lagi. Kau mempermainkan tobat. Lebih baik sekali tobat, gak maksiat lagi. Nah, itu baru. Paham syubhatnya syaitan di sini? Seakan-akan baik enggak? Baik. Tobat itu sekali.
terus tidak akan jatuh ke dalam maksiat lagi, sampai mati nggak akan jatuh dalam maksiat lagi, itu baru tobat. Tapi kalau tobatnya itu habis maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, itu namanya mempermainkan tobat, kata mereka, kata syaitan, bisikan syaitan. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya iya, bisa jadi itu adalah mempermainkan tobat. Bagaimana mempermainkan tobat? Yaitu tobat yang tidak memenuhi syarat. Kalau ditanyakan apa syarat tobat? Satu, menyesal. Harus menyesal. Nggak boleh ada perasaan nggak nyesel, malah perasaan bangga. Nggak boleh. Harus menyesal. Harus sedih. Bahasa kita getun. Ya, menyesal telah melakukan perbuatan dosa itu. An-nadam. Kemudian yang kedua syaratnya al-iqla'. Kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Jangan terus masih berbuat dosa, istighfar. Ya, khomer. Astagfirullah. Iya. Iya. Sholat terus maksiat jalan STMJ. Enggak. Al-iqla', meninggalkan secara total. Bukan meninggalkan separuh-separuh. Saya dulu satu hari itu rokok itu 1 slop. Sekarang Anda sudah bertobat. Ya, 1 hari setengah slop. Bukan tobat itu. Namanya tobat meninggalkan secara total, bukan ngurangi, bukan. Saya dulu berzina. Sekarang alhamdulillah sudah tobat, cuman pacaran tok. Ya podo wae. Ya. Tapi yang ketiga apa? Yang ketiga al-azam, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi. Harus ada usaha untuk menutup akses yang bisa membuat kita balik kepada perbuatan maksiat itu. Di antaranya kita tinggalkan teman-teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan itu. Dihapus kontak WA-nya, diblokir nomor-nomornya. Teman-teman buruk yang mengajak kita kepada maksiat itu diblokir, dihapus. Ya, itu keseriusan kita. Kalau memang kita ingin berhenti dari tobat tersebut, harus dihindarkan. Nggak apa-apa dibilang sombong, ya dibilang sok suci, ya dibilang sok alim, nggak apa-apa. Kita ini menyelamatkan diri kita, jamaah. Allah yang nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian dulu dari api neraka. Ya, nggak apa-apa kita egois, kita menyelamatkan diri kita dulu. Dengan tadi resiko kita dicaci, kita dikatakan sok suci, sok alim, wes PPN wes gak apa-apa. Yang penting aku ingin selamat. Aku tidak ingin kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu. Berhenti pacaran, sudah diputus, blokir, hapus semuanya. Akses apapun yang bisa membuat kita kembali kepada perbuatan dosa itu dihapus, ditutup. Kemudian syarat yang keempat apa? Harus dikerjakan di waktunya. Yaitu kalau yang secara global sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tobat tidak akan diterima. Yang kedua, syaratnya apa? Kalau yang matahari terbit dari barat itu berlaku buat semua orang. Kalau buat individu, kapan batas terakhir? Nyawa sampai kerongkongan. Ya. Tadi yang matahari Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana tanda-tanda hari kiamat itu dimunculkan oleh Allah, maka orang yang baru menyatakan beriman pada hari itu tidak akan bermanfaat keimanannya. Demikian juga orang yang baru menyatakan bertobat pada hari itu tidak akan bermanfaat tobatnya. Adapun yang nyawa sampai kerongkongan, yaitu sabda Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba sepanjang nyawanya, ruhnya belum nyampe kerongkongan.
Baik. Orang yang sudah berbuat maksiat, kemudian dia tobat dan memenuhi syarat tobat ini, apakah jamin dia nggak mungkin balik lagi melakukan maksiatnya? Jamin nggak? Nggak jamin juga. Masih bisa, masih mungkin dia jatuh di lubang yang sama. Terus gimana? Tobat lagi. Ini bukan mempermainkan tobat, karena sudah terpenuhi syarat tobatnya itu. Berarti dosa yang pertama dia lakukan itu sudah tertutup dengan tobat. Dia maksiat lagi, buka catatan dosa lagi. Perlu apa lagi? Perlu tobat lagi yang memenuhi syarat. Jadi memang nggak direncanakan sama dia. Beda sama orang-orang yang tobatnya itu tidak memenuhi syarat. Gak apa-apa maksiat, engkau mari maksiat tobat. Ya. Nanti besoknya lagi gitu lagi. Nah ini berarti kan nggak ada penyesalan kan? Ya nggak? Tobatnya nggak ada penyesalan dia. Terus tidak menutup akses untuk kembali kepada perbuatan. Dia bahkan masih cita-cita, masih berangan-angan pingin melakukan perbuatan maksiat itu lagi. Berarti tobatnya tidak diterima, tidak memenuhi syarat. Ini yang mempermainkan tobat. Ya, tobat yang tidak memenuhi syarat ini yang mempermainkan tobat. Maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Mari tobat iku sih mikir maneh, iki saiki tobat, ya mending ngono maneh tobat maneh. Ya, besok tobat lagi. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau orang benar-benar dia serius tobatnya, menyesali perbuatannya, dia benar-benar meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan berusaha untuk menutup semua pintu-pintunya itu, tapi ternyata jatuh lagi dia, kepleset lagi dia di dosa yang itu. Maka yang seperti ini butuh tobat lagi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa perlu bertobat? Karena namanya pelanggaran itu ada sanksi. Ya, perbuatan maksiat ini kan pelanggaran di dalam agama. Itu pasti ada sanksi. Dan namanya maksiat itu jangan dianggap cuman yang mengerjakan yang dilarang. Maksiat itu yang mengerjakan dilarang kayak khomer, berzina, riba, mencuri. Betul itu maksiat. Dia mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Nggak cuma ini maksiat itu. Maksiat itu juga bentuknya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga maksiat. Cuman yang kedua ini kadang nggak dianggap maksiat. Orang yang meninggalkan sholat, maksiat nggak? Maksiat. Adzan. Kita dengarkan adzan. Nah, kita lanjutkan sebentar. Kenapa kita harus bertaubat kepada Allah, harus beristighfar kepada Allah? Karena kita ketika melakukan pelanggaran dalam agama ini, entah bentuknya mengerjakan larangan Allah atau bentuknya meninggalkan perintah Allah, maka pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Terkadang sanksinya itu langsung Allah berikan di dunia ini, dan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Seperti kita diberi sakit, ya diberi musibah, itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dan terkadang sanksinya ditunda di akhirat, sehingga kita dapati ada orang-orang yang justru semakin berbuat maksiat, semakin sehat, semakin kaya raya, semakin makmur hidupnya. Loh kok bisa? Padahal harusnya kan dia ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, kan dia harusnya dapat musibah. Maka jawabannya enggak selalu. Ada yang model kedua, yaitu Allah tunda musibahnya atau tunda sanksinya, pelanggaran atas sanksi atas pelanggarannya ditunda di akhirat. Dan ini disebut dengan apa? Al-istidraj. Ya, Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kami ulur mereka. Ya, kami ulur mereka tanpa mereka sadari itu sedang diulur oleh Allah. Sehingga mereka kepedean, saya nggak sholat nggak apa-apa,
Bahkan semakin lancar rezeki saya. Ya, saya melakukan maksiat nggak masalah, semakin sehat saya. Tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, padahal nanti di akhirat dia akan menanggung semua pelanggaran-pelanggaran yang dia kerjakan itu. Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am, kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan kami, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kebahagiaan. Tuh. Mereka berpaling dari agama Allah, semakin Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan. Ini alasannya kenapa kita dapati kok orang-orang kafir itu kok makmur-makmur uripe satu. Ya, pelaku-pelaku maksiat itu gak tahu sholat, tapi kok rezekinya itu lancar terus. Ini jawabannya kata Allah. Ketika mereka berpaling dari jalan Allah, maka semakin Allah bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Sampai mereka berada di atas puncak kesenangannya, maka kami cabut mereka. Dan mereka berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita tidak dijadikan oleh Allah kebahagiaan ada pada harta-harta tersebut. Justru harta-harta yang Allah berikan, dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, itu adalah justru alat untuk menyiksa mereka. Ya, itu dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menyiksa mereka. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kau takjub, kagum dengan hartanya orang-orang kafir, dengan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka dengan dunianya itu, Allah jadikan untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia ini. Tersiksa mereka dengan hartanya itu. Di akhirat Allah jadikan hartanya itu juga untuk menyiksa mereka. Ya, dalam surat At-Taubah juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Pada hari kiamat, harta-harta mereka, emas-emas mereka akan dilebur, kemudian akan dinyoskan, disetrikakan di dahi-dahi mereka, di perut-perut mereka, di punggung-punggung mereka. Seraya dikatakan, itulah yang kalian timbun di dunia. Maka rasakan apa yang kalian timbun di dunia itu. Ya, maka seorang yang beriman tidak takjub dengan hal-hal demikian. Kembali ke sini. Maka orang yang berbuat dosa, kewajibannya segera dia bertaubat kepada Allah. Kemudian di sini diperingatkan tentang jebakan syaitan. Ya, terakhir sebelum kita tutup, hati-hati dengan jebakan syaitan. Nah, ini ya gini, syaitan itu membisikkan kepada kita untuk kita menunda-nunda tobat. Kamu ini masih muda. Tuh. Kamu ini masih muda. Ya, kau ini masih punya masa depan yang jauh. Apakah jamin kalau kau tobat berhenti maksiat sekarang? Apakah jamin besok-besok kau nggak akan melakukannya lagi? Nggak mungkin, kau akan melakukannya lagi. Maka tobatnya nanti ketika kau memang sudah nggak ada hasrat melakukannya lagi, yaitu nanti ketika sudah tua. Ya, ketika sudah tua baru nanti kau tobat, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekarang masa muda, nikmati. Baik, ketika dia terus bermaksiat sampai tua, dia mau tobat, setan datang lagi kepada dia membisikkan, dosamu wis kakean, ya, dosamu sudah kebanyakan, tidak ada tobat bagimu sudah, ya, tidak ada lagi tobat bagimu. Sehingga orang tua ini berputus asa, ya, berputus asa dari ampunan Allah. Waduh, iya ya, saya maksiat mulai dari kecil sampai sekarang.
nggak pernah tobat, baru sekarang tobat, wis numpuk, terlalu parah dosa saya ini. Kayaknya Allah nggak akan mungkin mau sudi menerima ampunan saya, nggak akan mau mengampuni saya, menerima tobat saya. Padahal Allah itu apa? Ghafurur Rahim. Allah maha menerima tobat. Sepanjang tobatnya tadi memenuhi syarat, Allah terima. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wis kakean dosaku, Ustaz. Ya, dosaku sudah terlalu berat, sepenuh bumi dosaku ini sudah, bahkan sampai meluber. Ya, gak mungkin Allah mau menerima ampunan saya. Allah sudah terlalu benci, muak dengan saya. Ini suudzon kepada Allah. Gak boleh, itu dari syaitan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bertobat. Bagaimanapun dosa kita, Allah mengampuninya. Maka terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ada? Tidak ada yang nanya ya? Oh, antum. Ya. Yang orang sudah bertobat untuk pintu tobat. Tapi di satu sisi kita punya kewajiban untuk mendakwai istilahnya rekan-rekan desa kita. Nah ini gimana? Tidak ada. Ya, orang yang sudah bertobat, kemudian dia ada kewajiban untuk mendakwai teman-temannya yang belum bertobat. Ya, ini kewajiban yang tidak lebih wajib daripada menyelamatkan dirinya. Maka orang yang baru bertobat itu harusnya dia lebih mementingkan keselamatan dirinya dulu daripada mendakwai orang lain. Karena buru-buru nanti dia kembali kepada komunitas lamanya, kembali kepada teman-teman lamanya yang maksiat. Dia itu peluangnya lebih besar apa? Mewarnai teman-temannya atau dia yang diwarnai sama teman-temannya. Paham maksudnya jemaah? Ini ada orang sudah bertobat dari maksiat, tapi dia lihat teman-temannya ini masih bergelimang dosa, maka dia pengen untuk mendakwai teman-temannya. Teman-temannya banyak, dia seorang diri, si anyaran player baru, ya anyaran baru tobat, sok-sokan mau mendakwai teman-temannya yang berbuat maksiat, mau mewarnai mereka. Tapi resikonya dia yang mewarnai teman-temannya atau teman-temannya yang menyeretnya balik lagi. Mana yang lebih besar resikonya? Lebih besar kemungkinannya? Dia yang diwarnai lagi sama teman-temannya. Iya. Maka lebih baik kau pentingkan dirimu sendiri. Gak apa-apa egois. Loh Ustaz, teman-temanku sak nolaan. Loh, sak noi dirimu sendiri. Kasihani dirimu sendiri. Jangan jadi lelin. Jangan jadi lelin. Pingin menerangi orang lain tapi dianya sendiri apa? Terbakar, jangan. Kan jadinya egois. Iya egois memang kalau dalam hal seperti ini. Allah sendiri yang tadi memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kau nemu cara-cara yang lebih aman dari teman-teman lamamu, misalnya kau kirimkan buku kepada mereka, ya, atau kau kirimkan undangan kajian misalnya kepada mereka. Gak harus kemudian kau mendatangi mereka, kemudian kau ajak mereka, nanti terjadi diskusi. Yang ada justru kau yang diajak lagi bermaksiat. Ya. Ya, maka tidak ada kewajiban kalau seseorang belum beres. Ya, jangan seperti sebagian orang atau seperti ya ini jamaah tabligh ini ditanyakan di sini, kebetulan saya ngomong jamaah tabligh sudah langsung muncul di sini. Banyak golongan dan para pendakwah sunnah Rasulullah memiliki pengikut banyak tapi memiliki akidah yang sesat, menyesatkan. Apakah mereka ini adalah jamaah tabligh? Apakah Ustadz mengetahui tentang mereka? Apa akidah mereka? Apa Ustadz mengetahui kitab milik mereka? Fadilah A'mal. Ya. Nah, ini jamaah tabligh adalah orang-orang yang cuman punya modal semangat tabligh, berdakwah. Padahal namanya dakwah itu harus punya modal ilmu. Harus memiliki modal ilmu. Sedangkan mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang baru bertaubat, yang dulunya preman, yang dulunya narkoba, yang dulunya main musik, kemudian bertobat. Orang yang bertobat harusnya kewajibannya itu apa? Belajar.
Menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, bukan terus kemudian khuruj, keluar 40 hari, 40 tahun. Iya, ngapain berdakwah? Iya, bawa kompor dari satu masjid ke masjid. Apa yang kau dakwahkan? Ilmu nggak ada, mau mendakwai orang. Oh kan kita ini cuman gedor-gedor rumah saja, Ustaz. Ya kan? Nah tadi kau mengajak orang lain kepada kebaikan, sedangkan kau sendiri, kau melupakan dirimu sendiri untuk belajar agama ini. Dia melupakan dirinya sendiri untuk belajar, sibuk dengan berdakwah. Ya, maka banyak penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh ini karena hakikatnya mereka itu adalah akidahnya sufi. Ya, pengkeramat-pengkeramat kuburan di IPB sana. Apa IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Ya, di sana pusat mereka. Dan mereka di sana itu ya dikenal sebagai orang-orang yang tadi pengkeramat-pengkeramat kuburan. Ya, kemudian mereka tidak ada perhatian terhadap dakwah tauhid. Kalau mereka namanya tabligh berdakwah, maka dakwah yang paling utama itu mengajak orang kepada apa? La ilaha illallah. Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyimpangannya juga adalah mereka nggak mau nahi mungkar. Mereka itu maunya cuman amar ma'ruf saja. Mereka nggak mau mengingkari kemungkaran. Kenapa? Nggak hikmah katanya. Nggak hikmah. Karena nahi mungkar ini kan nyalahkan orang. Betul nggak? Nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Ini kan sifatnya menjudge, menyalahkan orang lain. Nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Terus gimana? Amar ma'ruf saja. Nyuruh orang sholat, ya nyuruh orang puasa, nyuruh orang untuk sodako. Ya. Tapi kalau menyalahkan orang lain, jangan. Itu nggak bijak dalam berdakwah. Naudzubillah. Padahal amar ma'ruf itu sepaket dengan apa? Nahi mungkar. Allah banyak menggandengkan amar ma'ruf dengan nahi mungkar dalam banyak ayatnya. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi jamaah tabligh nggak mau nahi mungkar, maunya cuman amar ma'ruf. Karena nahi mungkar ini resikonya besar, akan dibenci sama orang. Iya, nggarai orang tersinggung kalau amar ma'ruf, nahi mungkar ini. Tapi kalau amar ma'ruf nggak dibenci sama orang. Kalau amar ma'ruf nggak dibenci sama orang. Tapi nahi mungkar mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan. Nah ini banyak musuhnya enggak? Banyak musuhnya. Tapi kalau ngejak orang sholat, ngejak orang puasa, ngejak orang sodako, disenangi apa dimusuhi? Disenangi. Ya ini jamaah tabligh maunya cuman yang diseneng-senengi saja. Ya. Maka dakwah mereka ini adalah dakwah yang tidak di atas al-haq. Ya, namun mereka di atas kebatilan. Apalagi sampai meninggalkan anak, istri, khuruj, ya 40 tahun tadi itu. Ditinggal anak istrinya, naudzubillah. Ya. Nanti pulang-pulang istrinya, iya, bingung deh. Cukup? Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.